Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Sekarang siapkanlah buku dan alat tulis kalian. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, permainan tradisional yang ada di Indonesia sangat beragam. Permainan tersebut merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah Fahumbo Batu. Sekarang, bacalah bacaan tentang Fahumbo Batu, lalu carilah gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Tradisi Fahumbo Batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahumbo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Atraksi Fahumbo Batu tidak hanya memberikan kebanggaan bagi seorang pemuda Nias, tetapi juga untuk keluarga mereka. Keluarga yang anaknya telah berhasil dalam Fahumbo Batu akan mengadakan pesta dengan menyembelih beberapa ekor ternak. Anak-anak, saat kita melakukan permainan tradisional di lapangan, bisa dipastikan kalian akan berteriak. Semakin banyak yang berteriak, maka banyak pula suara yang kita dengar. Kalian juga pasti pernah bicara, bahkan berteriak di dalam ruangan. Lalu, apa perbedaan yang terjadi? Simaklah tayangan berikut ini. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan makin panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Macam-macam bunyi pantul. Gaung atau keredam. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu disebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli
yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Tugas bagi kalian adalah bersama teman kelompokmu lakukan beberapa percobaan berikut. Ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. Bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Catat hasilnya dan bandingkan. Demikianlah pertemuan hari ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan, sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.